Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Is Komputer dan Laptop Gorontalo. Salam kompak teknisi laptop Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan syarat kerja atau cara kerja IC 35 volt yang digunakan oleh laptop Asus. Karena kita ingin mengetahui bagaimana syarat kerja IC tersebut di laptop Asus, maka otomatis kita harus paham cara membaca board view. Karena pada laptop Asus ini untuk sekarang ini banyak menggunakan board view, dimana pembacaannya berbeda 360 derajat dengan cara membaca skematik. Jadi di sini kita buka dulu salah satu board view untuk Asus. Oke, K42CM. Kita coba. Di sini ada ini K42CM board view-nya. Kita buka dulu board view-nya. Nah, ini board view untuk Asus K4246CM. Di sini kalau kita lihat dengan cara board view-nya ini, di sini kita lihat di board view ini ada dua sisi, yaitu ada topnya bagian atasnya dan bottom bagian bawahnya. Jadi kalau untuk pemula mungkin cara membaca board view ini agak rumit, agak sulit. Jadi kuncinya di sini sebenarnya cara membaca board view ini agak gampang susah. Intinya kita harus paham dulu cara membaca skema, mengetahui dulu bagaimana step by step pembacaan skema dari awal laptop dihidupkan atau AC adaptor dicolok sampai pada tahap S0, ya istilahnya S0, yaitu run power OK, dimana semua power sudah bekerja. Jadi kalau kita sudah mengetahui step by step di skema, otomatis kita akan bisa, insya Allah kita akan bisa membaca cara kerja board view ini. Karena sekarang ini di laptop Asus ini banyak menggunakan skemanya, itu sudah tidak menggunakan lagi skema, dia sudah terbanyak menggunakan board view. Oke. Langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja IC 35 volt di board view Asus K46CM. Nah, jadi kita lihat di sini IC 35 voltnya ini di mana? Kita lihat IC 35 voltnya. Ini untuk V-core. Nah, ini IC untuk 35 volt, DC-DC-nya untuk model laptop K46CM. Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan yaitu syarat kerja IC itu. Yang pertama, dia harus ada tegangan kerja. Tegangan kerja itu apa? Yaitu tegangan input masukan supaya IC ini bisa bekerja. Jadi dalam IC ini 35 volt ini terdapat dua SMPS, yaitu SMPS pertama itu untuk 5 voltnya dan SMPS kedua itu untuk 3 voltnya. Ini. Jadi di sini 3 volt SMPS 2, sini SMPS 1 untuk 5 volt. Supaya SMPS 1 dan SMPS 2 ini bisa bekerja, bisa aktif, maka dia memerlukan satu tegangan input yang namanya V-in, istilahnya di skema V-in atau B+ atau V-bat atau yang lain-lain. Jadi kalau untuk IC ini PU8100, kita lihat jenis IC-nya RT8206L ini
Vin ini dia berada di pin ini, pin 6. Dia berada di pin 6. Ini Vin nya ini. Jadi tegangan dari AC adaptor, jika menggunakan adaptor, Vin ini akan masuk di pin 6 yang istilahnya yaitu P 5 volt 3 volt Vin S, atau istilahnya di sini Vin nya asalnya dari Vbat, atau jika menggunakan charges jadi Vin, atau menggunakan baterai atau apalah istilahnya. Jadi sini biasanya di skema dia tertuliskan di sini pin 6 Vin, tapi kalau di board view dia tulisannya itu P 5 volt 3 volt Vin S. Asalnya dari mana? Jadi kita lihat. Ini kita klik kanan show the same net. Ini kita lihat terus. Jadi Vin ini asalnya dari AC bath system. Ini AC bath system ini yaitu yang saya bilang tadi, itu yaitu Vin nya dari AC nya melalui dari colokan adaptor, melalui mungkin sistem charger separator, memilih manakah yang dipilih, apakah dia memilih menggunakan chargers atau baterai. Jika dia menggunakan chargers, maka akan menemukan 2 buah atau 1 buah MOSFET dan masuk ke IC chargers, terus akan masuk ke wilayah 2 yang istilahnya Vin atau Vbat, atau kalau untuk board view nya itu yang istilahnya AC bath system. Di sini AC bath system ini nanti nilainya sebesar 19 volt, terus ada jumper, ketemu jumper masuk ke power 5 volt 3 volt Vin S, dan power 5 volt 3 volt ini akan masuk ke IC sebagai tegangan kerja IC 35 volt, yaitu RT 8206L. Ini masuk ke sini. Setelah dia masuk ke sini, oke, 19 volt sudah hadir dalam IC ini sebagai tegangan kerja, tegangan masukan, maka Vin ini akan melalui 2 buah resistor, divider. Oke, kita lihat di sini akan melalui 2 buah resistor divider yang akan mengaktifkan IC ini. Kalau di sini dilihat, kita lihat pinnya yaitu power 5 3 volt untuk enable. Jadi sini untuk enable-nya, untuk pemicu tegangan 19 volt. Jadi awalnya 19 masuk di sini pin 6, terus setelah masuk maka ada namanya pemicu, atau supaya tegangan 19 volt ini masuk dan akan menjadi tegangan turunan 5 volt dan 3 volt, linearnya 5 volt dan 3 volt. Otomatis di situ ada yang akan memicu, yang istilahnya di sini kalau di board view yaitu power 5 volt 3 volt enable LDO. Nilainya berapa di sini? Jadi sini nilainya dia sekitar 6, sekian volt, tergantung resistor yang dividernya itu menggunakan berapa, ukurannya berapa kilo ohm. Jadi kita lihat di sini dia untuk power 5 volt 3 volt enable ini dia menggunakan 2 buah resistor, yaitu PR8103 dan PR8102. Jadi PR8103 ini nilainya ini dari Vin sini, tak masuk ke sini 19 volt, terus mendapat resistor divider, 2 resistor divider, terus digroundkan. Karena dia digroundkan, jadi sifatnya ini menjadi divider yang nilainya 392 kilo ohm dan 200 kilo ohm. Jadi 392 dan 200 kilo ohm. Jadi kita hitung menggunakan kalkulator. Jadi 200 kilo ditambah 392 sama dengan 592. Jadi 200 kilo dibagi 592 dikali 19 volt sama dengan 6,4 volt. Jadi untuk nilai
power 5 volt 3 volt enable LDO ini yang ada di PU sini, PU 8100 di pin 4, ini nilainya sekitar 6,4 volt. Asalnya dari mana? Yaitu dari resistor divider tadi. Jadi karena syarat IC RT8206 ini enable-nya lebih dari 2 volt, ini pin 4 nya ini jika lebih dari 2 volt, maka posisinya sinyalnya ini atau tegangannya ini high. Karena dia 6,4 volt berarti dia lebih dari 2 volt, maka dia sudah berada pada posisi high. Dan setelah dia, kalau dia sudah berada pada posisi high begini, jadi maka dia akan mengaktifkan referensi, karena tegangan 2 volt, tegangan enable 5 volt 3 volt enable ini sudah melebihi dari 2 volt, otomatis posisinya sudah high, maka otomatis dia akan mengaktifkan pin 1 ini referensi, akan mengaktifkan pin referensi. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi, 19 volt masuk di sini pin 6, setelah masuk 19 volt dia standby di sini sebelum dia akan menjadi tegangan turunan 5 volt dan 3 volt, maka harus ada pemicu dulu, yaitu pin 4 power 5 volt dan 3 volt enable, dengan catatan dia harus lebih dari 2 volt. Ini 2 volt ini sudah menjadi referensi IC RT82 ini. Jika dia lebih dari 2 volt tegangannya, maka otomatis pin referensi ini akan aktif, atau enable LDO ini akan mengaktifkan pin referensi, dan akan di dalam pin referensi ini atau pin 1 ini akan mengeluarkan tegangan dengan nilai 2 volt. Ya, setelah ini keluar 6,4, otomatis referensi akan keluar tegangan 2 volt. Selanjutnya, tegangan 2 volt ini kira-kira memiliki toleransi 1%. Jadi dia harus tidak bisa lebih dari 2 volt 1% dan tidak bisa kurang dari 1% kali 2 volt. Jika referensi ini sudah keluar, pin referensi sudah keluar 2 volt, maka otomatis 5 volt always on akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi setelah referensi ini sudah keluar 2 volt, otomatis di pin berapa, pin 7 ini pin 7 ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt LDO. Nah, ini 5 volt LDO ini 5 volt ini akan keluar dari IC setelah referensi keluar 2 volt dengan toleransi 1%. Dia akan keluar 5 volt LDO, atau istilah di board view itu flash 5 volt always on atau LDO 5. Kalau di IC TPS 51125 dia menggunakan istilah Direct 5. Sini LDO nya 5 volt sudah keluar. 5 voltnya asalnya dari mana? Nah, itu pertama dia 19 volt masuk, nantinya 19 volt ini akan diturunkan lagi, tegangan linearnya akan diturunkan menjadi 5 volt always on, tapi tidak langsung diturunkan begitu saja, dia melalui pin 4 dulu enable nya sesuai, tidak harus lebih besar dari 2 volt karena kita ukur tadi 6,4 ya, sesuai. Nah, begitu dia enable nya sudah keluar 6,4 volt, otomatis akan mengaktifkan referensi dengan nilai 2 volt. Jika referensi sudah aktif 2 volt, maka otomatis LDO nya akan keluar tegangan 5 volt. Nah, untuk itu setelah 5 volt ini keluar, maka 5 volt ini akan terdistribusi kemana saja. Oke, kita lihat 5 volt ini akan melewati ini ground, akan melewati 5 volt always. Kita abaikan dulu ini. Nah, di sini 5 volt ini akan di jumper, istilahnya di sini kalau di board view itu PSL 8105. Ini PSL 8105 ini sebenarnya dia tidak ada komponen, dia hanya berupa jumper. Jadi kalau kita bisa memakai komponen juga bisa, kita cabut jumpernya, cuma kita pakai karena istilahnya PSL, maka kita harus memakai induktor di sini.
Ini kadang juga ada yang tertulis PSR, jadi harus kita memakai resistor, karena di sini tertulis PSL, jadi kita memakai induktor. Tapi di sini bisa juga kita tidak menggunakan induktor karena di sini sudah terhubung langsung, istilahnya sudah menjadi jumper. Jadi 5 volt always ini akan terkonek ke PSL 108105 ini ke power 5 volt 3 volt VCC yang menuju ke EC. Kita lihat dulu dia kalau menuju ke mana. Ke VCC, maaf, ke VCC. Jadi setelah 5 volt always ini keluar, dia akan ke jumper ini, terus 5 volt always ini akan masuk ke pin 3 VCC menjadi tegangan kerja, menjadi sebagai atau istilahnya sebagai tegangan masukan bagi inti PWM ini, bagi inti dari PWM ini, power with modulation ini yang dalam IC ini. Dia akan menjadi sumber tegangan kerja VCC. Jadi 5 volt ini akan menjadi, karena dia terhubung dengan PSL ini, dia akan menjadi sumber tegangan VCC di PU 8100 ini. Jadi tegangan sini jadi 5 volt juga. Terus 5 volt always juga ini kita lihat dia menuju kemana lagi. Dia menuju kemana? Nah, di sini 5 volt always ini sudah tadi 8105. Nah, setelah dia melalui sebagai tegangan kerja dalam IC ini, itu pin 3 VCC 5 volt di sini. Terus dia akan ketemu lagi jumper di sini PSL 8101 yang 5 volt always ini akan berubah namanya menjadi plus 5 volt A atau always. Nah, itu. Terus ini 5 volt always ini kemudian akan menjadi tegangan masukan bagi apa, kita lihat. Nah, di sini. Jadi 5 volt LDO tadi, 5 volt always on itu dia diberikan jumper PSL sehingga namanya berubah jadi 5 volt always, dan 5 volt always ini masuk menjadi sumber tegangan bagi LDO yaitu IC PU810 ini. Kita lihat LDO regulator UP01 ini IC-nya ini. Jadi 5 volt always ini dia akan menjadi sumber tegangan bagi IC ini yang fungsinya apa, yaitu fungsinya sebagai step down, yaitu dari 5 volt akan diturunkan menjadi 3 volt always on atau 3 volt LDO. Jadi 3 volt LDO di sini tidak diambil langsung dari IC, tetapi diturunkan langsung melalui 5 volt always. Dia melalui satu IC ini, step down ini dari 5 volt always dia akan diturunkan menjadi 3 volt always on atau 3 volt LDO di sini. Terus otomatis tegangan kerjanya sudah masuk, pembangkitnya sudah masuk, tegangan kerjanya sudah masuk, otomatis IC ini belum bisa bekerja. Dia harus memerlukan pemicu atau trigger yang namanya 3 volt always enable. Ini 3 volt always enable ini. Jadi setelah 5 volt masuk di sini, dia belum langsung bekerja, dia tunggu sinyal dulu, sinyal pemicu triggernya untuk mengaktifkan 3 volt always on ini. Asalnya dari mana? Berarti 5 volt always ini melalui resistor ini, melalui resistor 100 kilo ohm nanti diturunkan di sini menjadi 3 volt always enable. Terus setelah arusnya ini ya, ini 5 volt always ini melewati sebuah resistor pembatas arus ya, PR8117, nilainya ini 10 kilo atau 100 kilo ini, dan dikopling menggunakan kapasitor PC8124 yang nilainya
0,1 mikrofarad, terus akan tersambung ke ground dan akan aktif. Dia tersambung ke ground ini dan dia akan aktif masuk ke IC ini, sehingga tegangan kerja sudah ada 5 volt dan sinyal enable-nya ini sudah ada, otomatis 3 volt always on ini akan keluar. Oke, sampai di situ sudah mengerti. Nah, setelah 3 volt always ini keluar, kita lihat sinyalnya kemana lagi. Nah, 3 volt always ini keluar, dia akan menuju ini test pointnya, titik pengukurannya. Jika susah untuk mengukur di sini, kita bisa mengukur di sini test pointnya. Setelah dia keluar dari IC step down ini 3 volt always, dia akan di jumper lagi, bisa berangkat tegangannya menjadi 3 volt A always. Kayak tadi 5 volt always on bisa berangkat menjadi melalui PSL jadi 5 volt A. Begitu juga demikian untuk 3 volt always ini akan diseberangkan lagi, terus namanya akan berubah menjadi 3 volt A melalui PSL ini 8102. Selanjutnya 3 volt always A ini, terus ini untuk ke ground. Ini kita abaikan dulu, ini untuk feedback ke IC. Jadi selanjutnya untuk 3 volt always ini sebenarnya banyak sumber distribusi untuk 3 volt always ini. Banyak sekali sumber distribusi untuk 3 volt always ini, tapi yang utama itu yaitu kita lihat 3 volt ini jika sudah keluar, maka dia akan menjadi sumber tegangan di EC. Nah, itu embedded controller atau di sini U3001, dia akan menjadi sumber tegangan di EC. Jadi ini kita lihat 3 volt yang tadi itu melalui PSL tadi, dia akan masuk ke jumper sini, akan menjadi sumber tegangan di EC 3 volt always EC sini. Nah, ini menjadi sumber tegangan di EC. Kita abaikan dulu yang lain, yang tadi dulu. Jadi 3 volt always ini dia akan menjadi sumber tegangan di EC. Otomatis ini EC ini di pin 127 ini sudah akan mendapatkan tegangan 3 volt. Bukan hanya di pin 137 juga. Di sini juga dia ada di pin 92. Ada beberapa ya. Kalau dilihat di skema itu agak jelas, tapi kalau di board view di sini hanya titik-titik biru saja yang kelihatan. Ya di sini 100 pin 127 ini akan masuk tegangan 3 volt always EC yang asalnya dari tadi 3 volt always. Dari sini dia di jumper, terus dia masuk ke 3 volt always EC. Setelah 3 volt always EC ini masuk ke sini, otomatis EC ini sudah mendapat sumber tegangan atau tegangan kerja senilai 3 volt. Nah, sudah standby 3 volt. Setelah itu apa? Setelah dia sudah mendapat sinyal atau tegangan 3 volt tegangan kerja, otomatis ini masih diam, belum bekerja. Dia menunggu satu sinyal dulu yang namanya EC reset. Ini kita lihat EC reset. Nah, jadi 3 volt always ini akan melalui sebuah resistor pembatas arus yang nilainya sekitar 100 kilo ohm dari 3 volt always SC menjadi sinyal EC reset. Nah, ini menjadi sinyal EC reset di pin 14. Dia nantinya 3 volt EC ini akan melalui sebuah resistor pembatas arus 100 kilo ohm, diteruskan menjadi sinyal EC reset di pin 14. Sehingga apabila tegangan 3 volt EC ini akan muncul, maka otomatis EC reset ini akan siap bekerja atau EC ini sudah siap bekerja. Jadi di situ salah satu distribusi tegangan 3 volt yaitu sebagai sumber
tegangan atau VCC untuk EC, dan juga sebagai sumber sinyal untuk EC reset, yaitu untuk mereset EC supaya sudah mulai bekerja, ini EC sudah aktif, istilahnya begitu. Selanjutnya EC akan mengeluarkan setelah ini, setelah resetnya ini sudah ada, sudah EC ini sudah mendapat sinyal reset, maka EC ini akan mengeluarkan sinyal yang namanya 3 volt sus on. Jadi kita lihat, jadi ini dasarnya saya langsung mengetahui bahwa dia harus mendapatkan sinyal 3 volt sus on, yaitu dari skema. Sesuai pengalaman saya kan membaca skema, jadi setelah EC reset keluar, maka dia akan EC reset ya, EC ini akan mengeluarkan sinyal yang namanya sinyal 3 volt sus on. Kita cari 3 volt sus on. Nah ini 3 volt sus on ini di pin 86. Jadi setelah dia mendapat tegangan kerja, sudah mendapat reset, maka EC ini akan mengeluarkan tegangan atau sinyal yang namanya 3 volt sus on. Set ini. Jadi kita lihat 3 volt sus on ini dia akan kemana saja. Ini kita lihat 3 volt sus on. Ini 3 volt sus on, sini ke ground, ke kapasitor. Terus di sini lagi masuk resistor ke ground. Nah, kita lihat di sini saja dioda. Nah, di sini berarti dia kembali lagi di dekat IC. Jadi 3 volt sus on tadi dia akan melewati, itu akan melewati resistor pengaman di sini, mendapat resistor karena dia bernilai 0 ohm. Jadi dia kalau dia bernilai 0 ohm begini, berarti ya fungsinya itu sebagai pengaman rangkaian dari EC menuju ke IC. Jadi setelah EC mengeluarkan sinyal yang nama 3 volt sus on, terus akan melalui akan melewati sebuah resistor pengaman PR8127 dengan nilai 0 ohm dan akan memberikan sinyal kepada ENBL ini. Jadi sus on akan memberikan sinyal kepada ENBL. Ini sinyal kepada ENBL yang fungsinya untuk mengaktifkan IC. Nah, kita lihat ENBL ini akan masuk ke pin 27 IC 35 volt ini, sehingga jadi 3 volt sus on ini akan berubah atau akan masuk ke ENBL. ENBL ini terus mendapat resistor, dikopling lagi kapasitor, ada test point, terus dia masuk ke IC 35 volt, sehingga di pin 27 atau ENBL ini pin ENBL, atau kalau di skematik biasa dia EN2, enable 2, EN2, sehingga akan mengenabelkan, memicu ini IC ini sehingga SMPS2 ini, SMPS2 untuk 3 volt ini akan on. Ini, jadi perhatikan di sini. Jadi di sini setelah, jadi istilahnya 3 volt di sini ini akan aktif jika EC-nya sudah akan memberikan sinyal 3 volt sus on dan akan mengaktifkan ini IC ini, sehingga SMPS2 ini akan on dan akan muncul tegangan 3 volt out. Jadi untuk 3 volt out di sini. Jadi setelah ini mendapatkan tegangan enable, akan keluar tegangan yang namanya dari sini ini akan keluar tegangan. Biasanya setelah keluar dari induktor, dia namanya 3 volt atau 3 volt out. Jadi kita lihat sini plus 3 volt out. Nah, ini
setelah dia sinyal V sus on tadi, 3 volt sus on tadi mengaktifkan IC itu, IC yang tadi, yang ini, kami aktifkan ini di pin 27, maka otomatis SMPS2 ini akan on dan akan mengeluarkan tegangan 3 volt out. Jadi di sini 3 volt out, otomatis 3 volt out ini akan keluar. Ini 3 volt out, dan 3 volt out ini akan menjadi sumber tegangan bagi apa? Banyak. Salah satunya dia akan menjadi sumber tegangan untuk 3 volt sus. Ini kan ada jumper, jadi dia salah satunya dia akan menjadi sumber tegangan 3 volt sus. Tapi sebenarnya banyak distribusi tegangan 3 volt ini. Yang outnya ini sudah keluar dari PWM ini, dari L ini. Tapi salah satunya ini dia akan menjadi sumber tegangan untuk 3 volt sus. Sudah kan? Kita berhenti di sini dulu, berarti IC 35 volt ini sudah mengeluarkan tegangan 3 volt. Sekarang kita balik ke IC tadi. IC 35 volt tadi. Tadi 3 voltnya sudah keluar. Sekarang kita lihat yang untuk 5 voltnya, bagaimana cara keluarnya. Nah, jadi sama seperti hal tadi, seperti penjelasan tadi, yaitu 3 volt ini keluar jika sudah mendapat sinyal dari 3 volt sus on, sehingga SMPS2 ini akan on, akan mengeluarkan tegangan output 3 volt. Dan setelah itu untuk 5 volt juga sama, cuma bedanya namanya di sini ENBL, sini 5 volt ENBL. Ini 5 volt ENBL. Nah, fungsi 5 volt ENBL ini, atau kalau di TPS 5125 atau di IC yang lain itu namanya di sini enable 1, terus di sini untuk enable 2 untuk mengonkan SMPS 2, enable 1 untuk mengonkan SMPS 1, yaitu outputnya 5 volt. Terus ini enable 5 volt ENBL ini asalnya dari mana? Nah, dia asalnya dari, kita lihat asalnya ini ke ground. Yang intinya ini kalau menurut sesuai pengalaman saya, dia berasal dari EC. Jadi kita lihat 5 volt ini ENBL 1 ini dia kemana saja. Ini PSL, ini PSL ini 5 volt ini, kita lihat dia kemana distribusinya. Ini, nah ternyata dia dari sini 5 volt untuk enable SMPS 1 ini dia berasal dari 5 volt sus power on. Ini 5 volt sus power on. Ini 5 volt sus on masuk di sini, terus ke sini untuk menjadi enable. Kalau untuk 5 voltnya ini dia dari 5 volt sus power on. Kita lihat 5 volt sus power on, dia ke sini. Ini. Nah, berarti dia sebelum menjadi 5 volt sus power on, dia asalnya dari sini, dari EC. Itu saya katakan tadi bahwa sinyal untuk pengaktifan 5 voltnya juga asalnya dari EC pin 80, itu 5 volt sus power on. Nah, ini menjadi sinyal pengaktifan enable-nya untuk IC 35 volt di SMPS1, yaitu untuk mengeluarkan tegangan output 5 volt. Jadi situ, jadi dia keluar dari sini, terus ini mendapat resistor 3056. Di sini ada resistor yang ke ground. Terus dia kemana lagi? SL. Nah ini, nah, kayak tadi dia menuju ke 5 volt enable atau N1 pin 14.
Ini jadi rangkaiannya dari sini, terus rangkaiannya dari sini ke sini, dan dia masuk ke sini. Jadi dia ada keterkaitan terus, ada hubungan-hubungannya. Nah, sini ke pin 14 sini. Setelah sinyal enable EN ini yang SMP1 ini akan on jika dia sudah masuk sinyal di pin 14 ini yang asalnya dari EC, maka SMP1 ini akan on sehingga akan muncul tegangan yang nilainya 5 volt atau 5 volt out. Kita cari sini lagi. Jika dia sudah aktif, jika dia sudah 5 voltnya itu sinyalnya 5 volt 0 ini yang dari IC ini sudah masuk ke IC, maka plus 5 volt out akan keluar, plus 5 volt out otomatis akan keluar 5 volt atau 5 volt out. Nah, 5 volt atau 5 volt out ini akan keluar, dan 5 volt out ini 5 volt out ini akan menjadi sumber tegangan. Kita lihat dulu 5 volt out mana saja dia. 5 VO plus 5 VO, kita cari dulu, ada plus 5 VO. Ini ada, nah, kita lihat tadi bukan 5 V, dia ada melalui dulu 5 VO. Otomatis setelah IC ini mendapat sinyal enable dari EC, maka SMPS2 ini akan on dan akan mengeluarkan tegangan 5 volt out. Ini 5 volt out. Nah, ini untuk tegangan 5 volt out ini kemudian akan menjadi sumber tegangan untuk 5 volt source. Ini. Dan 5 volt out salah satunya, artinya salah satu distribusi tegangan 5 volt out ini, satunya dia ke 5 volt source, salah satunya dia menjadi sumber tegangan 5 volt source, dan dia juga terhubung atau tersambung dengan PD8101 dan kemudian melalui kapasitor 8113 ini 5 volt ini terhubung dari sini, 5 volt ini akan terhubung ke sini, terus melalui, jadi salah satu distribusi tegangannya itu yaitu dia ke plus 5 pesos, terus yang kedua dia ke sini, ke dioda 2 ini PD8101, terus dari sini masuk ke sini, terus dia ke sini, terus masuk ke kapasitor ini. Jadi di sini kalau dia sudah berada di sini, nantinya dia fungsinya apa? Dia fungsi di sini itu sebagai rangkaian charge pump, pengisian pompa atau pompa pengisian charge pump yang akan mengeluarkan tegangan 12 volt. Jadi penjelasannya begini, 5 volt out ini sudah keluar dari IC, masuk ke sini, terus ada rangkaian charge pump sini 2 dioda, nanti di sini 5 volt, terus di sini jadi 10 volt, terus di sini jadi 12 volt. Itu akan membentuk sebuah charge pump atau pompa pengisian yang akan mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Begitu. Dan di sini kita lihat karena dia ada drive flow-nya di sini terhubung ke IC, maka dia akan berlaku sistem charger pump atau pompa pengisian yang akan dari 5 volt akan menghasilkan tegangan 2 volt, 12 volt. Kenapa 12 volt? Karena dia mungkin melalui satu dioda Shockley bat 5 volt akan diturunkan sedikit tegangannya sehingga tidak akan karena dia mendapatkan 2 dioda ini, maka dia dari 5 volt
10 volt dan akan jadi 12 volt. Sebenarnya sih mau dipikir 12 volt, tapi karena dia memakai dioda mungkin akan ada kelebihan sedikit voltasenya, maka dia akan menjadi tegangan 12 volt di sini. Di sini jadi di sini kita lihat 12 volt dia akan masuk ke mana? Ini kita lihat di sini 12 volt. Dioda di sini, ini yang tadi drive flow-nya untuk charge pumpnya ini asalnya dari sini juga berpengaruh. Jadi kita lihat lagi dioda yang tadi ini nah, setelah dia dari sini 5 volt out di sini, dia masuk ke sini 2 dioda melalui ada kapasitor terhubung dengan jadi istilahnya sini sumber tegangan 5 volt ini akan tersambung dengan PD 8101 ini, yang kemudian melalui ini kapasitor beserta dioda juga ini PD 8102 yang melalui juga kapasitor ini, dari kapasitor ini tersambung dengan sumber clock power source DL ini sumber clocknya ini power 5 volt source DL3 atau di L gate nya itu, low gate nya itu di MOSFET nya itu pin 18, sehingga akan membentuk pengisian sebuah pompa pengisian atau charge pump yang akan mengeluarkan tegangan 12 volt melalui PSL ini. Di sini setelah dia melalui rangkaian ini, maka hasilnya akan menjadi 12 volt di sini. Nah, ini dia 12 volt PSL 8103 ini. Setelah 12 volt ini sudah aktif, artinya aktifnya 12 volt ini, 12 volt pesos ini, maka otomatis IC ini atau dia kan sudah bekerja drive flow-nya di sini, clock-nya di sini, itu sumber clock-nya ini sumber clock-nya sudah bekerja, maka IC 35 volt ini akan mengeluarkan tegangan, regulasi tegangan, akan mengeluarkan regulasi tegangan. Jika regulasi tegangan di sini 5 volt out-nya ini 5 volt out keluarannya ini menghampiri atau sudah mencapai 90% ke atas, ini SMP S2 nya ini artinya outputnya 5 volt outputnya ini sudah mencapai 90% ke atas, maka IC ini akan mengeluarkan sinyal yang namanya power good. Ini pin 13 ini power good. Jadi setelah 5 volt out keluar dan sistem charger pumpnya sudah bekerja, 12 volt sudah keluar yang tadi, sistem charge pumpnya ini sudah keluar 12 volt, maka IC ini akan mengeluarkan sinyal yang namanya 5 volt source power good di pin 13 atau power good 1 di IC yang lain, power good 1 untuk SMPS1 ini untuk 5 volt. Jika 5 volt outnya ini lebih besar atau minimal 90% ke atas, maka power good ini akan keluar. Seandainya dia 90% ke bawah atau 85% atau nilainya 4 volt, maka power good ini tidak akan keluar. Ini dia harus 4,9 lebih atau sekitar 90%. Regulasi tegangan ini mencapai 90%, lebih dari 90%, maka power good-nya ini akan keluar. Ini untuk power good 5 volt. Sedangkan untuk SMPS2, kan SMPS1 untuk 5 volt dan SMPS2 ini akan mengeluarkan sinyal
tegangan yaitu 3 volt sus power good atau power good 2 pada tingkat logika high. Ya, di situ. Jadi akan logika high di sini. Nah, setelah itu berarti untuk penjelasan 35 volt ini sudah selesai sebenarnya, karena sudah mengeluarkan tegangan 5 volt out dan 3 volt out, dan power good-nya juga sudah keluar. Ini 3 volt sus power good ini sudah pada tingkat high karena sudah lebih dari 90%. Begitu juga ini regulasi tegangannya juga ini sudah melebihi 90%, maka power good untuk 5 volt juga akan keluar. Terus setelah itu apa? Setelah power good keluar, maka kita mengecek lagi pin 2529, mengecek lagi untuk skip cell-nya. Nah, ini pin 29 skip cell-nya ini akan terhubung dengan referensi. Ini pin referensi, dia akan terhubung dengan referensi pin 1. Ini skip cell-nya ini. Sebenarnya skip cell-nya ini hanya untuk mengukur batas arus. Begitu juga tonnya. Tapi ya saya jelaskan sedikit. Jadi 5 volt 3 volt skip ini akan terhubung dengan pin referensi, maka RT82 ini IC-nya ini pada laptop ini akan beroperasi pada mode ultrasonic. Nanti itu untuk pengukuran di osiloskop itu. Contohnya di osiloskop itu pengukuran mode ultrasonic itu bagaimana? Nanti kalau punya osiloskop, cara pengukurannya itu bisa dilihat itu arusnya itu bagaimana, riak-riaknya itu di sini. Dia harus terhubung dengan pin referensi di pin 1. Begitu juga tonnya. Pin tonnya itu untuk tonnya ini dia di pin 2 ini, dia juga terhubung dengan referensi. Dia harus juga terhubung dengan referensi. Ini referensi tonnya akan terhubung dengan referensi kaki 1. Ini IC ini referensi 2 volt ini. Kalau diukur dengan tegangan ya di sini 2 volt. Begitu juga skip cell itu 2 volt karena dia terhubung dengan referensi. Tapi kalau untuk lebih akuratnya kita memakai osiloskop atau frekuensi counter untuk melihat atau untuk mendeteksi operasinya itu mode apa ultrasonik itu, nanti dilihat kuat arusnya itu bagaimana. Begitu juga untuk ton ini juga dia fungsinya untuk, karena dia disambungkan dengan referensi in, maka frekuensi ini di sini, jadi sini berbicara tentang frekuensi, maka frekuensi switching ini digunakan adalah 300 kHz untuk SMP1, untuk tonnya ini. Jadi sini kita berbicara frekuensi, nanti dilihat di osiloskop itu kelihatan sekali 300 kHz untuk SMP1, dan untuk SMP2 ini karena diterhubung dengan referensi, otomatis referensi ini dia berhubungan dengan SMP1 dan SMP2. Jadi untuk SMP1 ini yang 5 volt ini dia akan menggunakan sistem frekuensi switching, dia sekitar 300 kHz untuk SMP1 ini, dan untuk SMP2 ini dia menggunakan frekuensi switching sekitar 400 kHz untuk SMP2 di sini. Jadi untuk melihat frekuensinya itu untuk pengukuran ton dan skip cell ini paling enaknya itu pakai frekuensi counter atau osiloskop. Nanti dilihat berapa kilohertz di sini untuk switchingnya itu, mode switchingnya itu frekuensi mode switching untuk tonnya ini. Untuk SMP1 dia 300 kHz, dan untuk SMP2 ini dia 400 kHz. Nanti dilihat di di mana di osiloskop. Terus untuk skip cell-nya itu mode switching itu dia menggunakan mode ultrasonic. Sini. Nanti bisa dilihat juga di osiloskop. Oke. Terima kasih karena itu sedikit cara pembahasan IC 35 volt dengan menggunakan board view. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Di sini saya hanya membahas bagaimana cara kerja keluarnya 3 volt dan 5 volt. Saya tidak menjelaskan distribusi untuk 3 volt kemana saja, 5 volt kemana saja,
itu nanti bisa dipahami sendiri. Yang penting cara kerja IC 35 voltnya ini sudah saya jelaskan walaupun sedikit, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemula. Dan untuk yang sudah master, mohon masukannya dan bimbingannya, karena saya belajar ini skema atau service laptop atau board view ini hanya otodidak saja, hanya diterapkan dari ilmu elektronik. Saya sadur ke ilmu service laptop. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak teknisi laptop Gorontalo.